Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Di video kali ini saya ingin membahas guys. Wah, ada cilok lewat. Masih membahas tentang sepinya video dan penyebabnya guys. Karena ini yang kita harapkan sebagai YouTuber pemula itu adalah untuk mendapatkan penonton yang rame, jangan sampai sepi. Nah, itu kenapa dan bagaimana solusinya guys. Yang pertama saya bahas dulu kenapa dulu ya. Yang kenapa video itu bisa sepi. Karena gini guys, banyak banget di luar sana ya guys ya. Saya sering banget bilang loh guys, sering banget bilang buat teman-teman semuanya ya. Ketika upload video itu kita harus benar-benar riset semuanya dari judul guys. Judul ya, itu judul penting banget guys. Buatlah judul itu secara benar-benar bisa menarik orang gitu. Benar-benar kira-kira bisa bisa memancing algoritma YouTube agar video kita bisa terbawa ketika orang mencari di dalam pencarian. Video kita langsung muncul. Nah, disitulah guys kita harus benar-benar bisa meriset judulnya. Judulnya kita harus benar-benar siapkan. Terus juga kemudian yang paling penting lagi supaya algoritma YouTube bisa menangkap ataupun video yang kita upload tersebut bisa direkomendasikan oleh YouTube secara cepat guys. Itu dengan cara meriset kata kunci. Nah, kata kunci itu penting banget guys. Saya selalu bilang kata kunci, tapi masih aja gitu. Kayak semacam ada ya yang ikut les privat sama saya, dia masih aja, saya cek videonya masih ada yang videonya yang jarang diisi deskripsinya mungkin. Dan alasannya kenapa? Ketika dia selalu ambisi untuk konsisten bagus gitu ya, konsisten upload video setiap hari itu bagus. Tapi kita perhatikan juga deskripsinya guys. Jangan asal karena kita untuk konsisten bisa upload video setiap hari dengan secepatnya dia upload, ingin buru-buru cepat upload dan ternyata alhasil yang didapatkan penontonnya gitu-gitu aja, terus sepi aja gitu guys. Nah, itu kembali lagi saya selalu bilang deskripsi guys, deskripsi juga kita isinya jangan ngasal ya guys. Kita jelaskan video yang kita upload tadi. Misalkan video kita seputar keliling hutan, tentunya kita isi deskripsi itu menjelaskan tentang seputar isi hutan maupun ke aktivitas kita di dalam hutan tersebut. Nah, itu contohnya gitu guys. Nah, terus kita buat deskripsi itu seolah-olah berisi dengan kata kunci guys. Kata kuncinya bagaimana? Misalkan video tentang jalan-jalan ke hutan, kita masukin aja ada hutan isinya hewan, terus juga misalkan hutan ini seram, hutan ini apalah. Pokoknya kita isi deskripsi tersebut dengan kata kunci juga. Tapi jangan lupa ketika kata kunci tersebut sudah kita isi dengan penjelasan dari video kita juga isi juga yang namanya tag guys. Tagnya bagaimana? Kan udah ada tag itu di dalam settingan untuk YouTube uploader gitu ya. Nah, itu ongkol lagi. Biasa guys kalau orang Indramayu kayak gini ya. Itu beda lagi gitu guys. Nanti ketika kita membuat tag dalam deskripsi, kita kasih aja pagar guys ya. Kayak pagar terus kita isi kata apa gitu. Misalkan pagar hutan rimba, terus masih lagi pagar hutan banyak buahnya gitu. Apalah gitu. Intinya kita buat tag itu sebagai ya hampir sama dengan kata kunci tadi ya. Nah, kemudian terus juga tagnya juga sama kata kunci yang akan kita isi. Terus juga sesuaikan deskripsi kategori itu sesuai dengan video kita ya guys. Nah, jadi penyebab ketika penonton kita sepi atau video kita sepi itu tadi karena kita pertama ngasal gitu buat judul, terus juga ngasal nggak upload nggak isi deskripsi ataupun jarang isi deskripsinya, cuman dikit doang gitu kan untuk sebagai bukti aja kita upload gitu kan misalnya gitu. Tapi itu nggak masalah sebenarnya, cuman alangkah baiknya kita isi deskripsi tersebut itu lebih banyak kayak sesuai dengan video kita ya. Kemudian yang paling penting lagi itu adalah thumbnail. Nah, saya sering banget bilang tuh seperti itu ya. Yang penyebab kenapa sih bang aku selalu upload video gitu kan, padahal rajin tapi masih tetap sepi gitu videonya. Nah, itu karena rekomendasi video kalian itu belum dapat gitu guys, belum dapat. Dan cara untuk mendapatkan rekomendasi seperti itu kita bener-bener harus setting videonya. Kan capek kak untuk ngetik deskripsi, males dan lain sebagainya. Ya orang kayak gitu, orang konten kreator itu harus bener-bener semangat. Sama halnya orang bekerja itu nggak ada yang mudah, nggak ada yang simple, semua butuh waktu yang capek, butuh waktu panjang, butuh waktu capek, lelah dan lain sebagainya. Sama aja di YouTube juga sama guys. Jadi ketika kita upload video jangan asal upload. Kita capek sedikit nggak apa-apa lah gitu. Yang penting nanti besok video kita bisa direkomendasiin oleh YouTube gitu guys, supaya kita bisa mendapatkan penonton lebih banyak lagi. Nah, seperti itu ya guys. Apa sayang? Ini mau dibuka bentar ya guys. Jadi airannya, wah ini jatuh nih. Wah pintar sekali itu ya guys. Pokoknya saya pesan sekali, makanya
Kenapa saya selalu membahas tentang video sepi? Karena banyak banget guys yang WA ke aku juga, ada juga yang bertanya lewat komentar di YouTube juga selalu bermasalah dengan yang namanya penonton. Penonton itu berhubungan dengan rekomendasi video guys. Kalau video kalian sudah direkomendasikan YouTube, nanti itu akan dengan sendirinya pihak YouTube atau sistem YouTube yang akan mempromosikan video kalian. Jadi kita nggak usah capek-capek ketika kita upload video sudah diupload terus kita share link kepada Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nggak usah, itu malah akan merusak rekomendasi. Biarin aja sistem YouTube yang bekerja gitu guys ya. Jadi yang paling penting tadi cara mengatasinya agar kita mendapat penonton yang ramai. Yang paling utama itu adalah konsisten upload video dengan satu tema ya. Itu paling penting banget ya. Kalian konsisten upload video setiap hari, tapi kalau nggak satu tema itu sama aja bohong guys ya. Karena itu akan menghancurkan rekomendasi video kalian dan akan bingung gitu ya. YouTube mau menaruh video kalian ini kemana gitu, tempatnya itu di mana gitu guys. Nah makanya kita buat tema YouTube itu dalam satu tema guys supaya cepat gitu guys. Kalian nggak percaya, kalian coba aja bikin video, misalkan tadi video kalian mancing semua ya, kalian bikin video sekitar kalau nggak itu 20 video lah paling sedikit gitu ya. Bikin 20 video tapi dengan tema yang sama. Nah saya jamin itu akan cepat dapat rekomendasi, terus juga video kalian akan cepat banyak penonton atau viewers dengan stabil gitu setiap harinya gitu guys. Kalian fokusin aja, kalau nggak percaya coba aja bikin video 20 video dalam satu temanya ke situ aja gitu. Nah itu pasti ada perubahan. Nah seperti itu ya guys. Kemudian tentunya dalam YouTube itu banyak banget yang down ya, gara-gara ataupun yang lemah, yang udah capek bikin video tapi yang nonton dikit terus gitu. Itu sebenarnya bukan masalah besar guys. Itu sebenarnya kembali lagi sama kita, bagaimana cara kita uploadnya tadi gitu guys ya. Bagaimana cara kita setting riset pemikiran kita ataupun melalui judul, deskripsi dengan thumbnailnya juga gitu guys. Makanya seorang YouTuber pemula sangat disarankan sekali guys itu untuk belajar. Nah kenapa? Karena dengan belajar itu kita bisa mengetahui sistem YouTube yang setiap tahunnya dia akan selalu update dan memberikan persyaratan maupun hukum-hukum seputar kita seorang YouTuber pemula. Jadi ketika kita tanpa mengetahui ilmu dasarnya, ya setidaknya kita bisa mengetahui ilmu dasarnya dengan belajar tadi guys. Kalau kita tidak mengetahui ilmu dasarnya dari YouTube tersebut, kita nanti malah ujung-ujungnya nanti akan kecewa loh guys. Kalian itu nge-YouTube itu butuh waktu lama guys. Butuh waktu lamanya bagaimana, tahu sendiri, bikin konten itu tidak sehari kita punya konten YouTube 10 mau diupload semua, nggak mesti kayak gitu guys. Jadi ada trik dan caranya. Kita bisa upload setiap hari dengan sisa video beberapa video yang harus kita upload gitu guys. Jadi itu butuh waktu panjang gitu untuk nge-YouTube guys. Makanya ketika waktu sudah panjang, jangan sampai kita menyesal ketika kita mendapatkan pelanggaran ataupun teguran, ataupun yang sudah monet akan dismonetisasi, ditolak monetisasinya, ditarik pendapatannya gitu. Bukan ditarik atau ditahan, tidak bisa menghasilkan uang lagi gitu. Terus juga ketika kita upload video di tengah jalan, ketika sudah mencapai persyaratan YouTube 4000 jam, 1000 subscribe udah sampai gitu kan, kita dengan senang ria bergembira, udah sampai nih persyaratannya. Pas ketika daftar akhirnya ditolak. Nah karena itu kalian tidak memiliki ilmu YouTube, takutnya itu ya. Kalau yang selamat sih selamat aja gitu, tapi kebanyakan tuh seperti itu guys. Ketika kita buat channel YouTube semau kita gitu, tanpa kita mengetahui syarat juga hal-hal yang tidak diperbolehkan YouTube juga. Makanya buat teman-teman semuanya jangan lupa subscribe di channel ini, Keluarga Kecil Aira, karena akan selalu update ilmu-ilmu seputar YouTube teman-teman. Ini semua real, semua yang aku alamin dan aku sampaikan di channel ini, di Keluarga Kecil Aira ini, tanpa ada istilahnya pembohongan publik maupun tanpa adanya embel-embel untuk ya sekedar konten dan lain sebagainya. Tidak guys, saya membuat konten YouTube di sini karena saya butuh banyak channel YouTube guys. Penghasilan YouTube tidak hanya dari sini aja. Ini sebenarnya penghasilan channel YouTube ini kan baru nih, jadi ini penghasilannya masih kecil guys. Sebenarnya saya masih banyak kok konten-konten musik yang masih berpenghasilan lumayan gitu kan. Tapi kenapa saya fokuskan untuk membuat channel YouTube seputar tutorial? Saya ingin mensupport para YouTuber pemula agar tetap semangat dan sukses ke depannya gitu guys. Tapi syaratnya tadi, kalian harus konsisten cari ilmu, harus konsisten belajar YouTube-nya gitu. Jangan ngasal kita jadi YouTuber, jangan ngasal kita upload video doang terus juga tanpa mengetahui ilmu dan
tanpa mengetahui persyaratan juga halang rintang dari YouTube itu sendiri gitu guys. Nanti akan membuat kalian menyesal di tengah jalan gitu guys. Makanya mulai dari sekarang belajarlah di YouTube itu banyak pembelajaran yang harus kita dapatkan untuk mengolah YouTube channel kita guys, channel YouTube kita guys gitu guys. Nah, salah satunya kalian bisa subscribe channel YouTube Keluarga Kecil Aira, karena saya ingin selalu memberikan ilmu-ilmu seputar itu buat kalian semua. Jangan lupa subscribe. Juga informasi lagi buat teman-teman yang pengen ikut les privat bersama saya. Di les privat ini saya akan bimbing channel YouTube kalian, progres channel YouTube kalian sampai kalian bisa dimonetisasi ya guys. Tentunya permasalahan-permasalahan YouTube kalian nanti saya akan bantu gitu. Nah, itu buat teman-teman semuanya yang mau ikut les privat sama saya. Terus juga pendaftarannya gimana Bang? Pendaftarannya murah aja kok, intinya yang pasti itu di bawah 500.000 guys ya. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar silakan boleh hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di deskripsi gitu kan. Terus juga yang belum langganan di channel YouTube aku ini, kalian bisa klik tombol gabung di situ karena ada fitur-fitur rahasia yang akan saya publish tapi khusus untuk pelanggan gitu guys. Jadi ada ilmu-ilmu rahasia juga guys. Misalkan ada ilmu untuk mencapai jam tayang secara cepat, untuk mencari subscriber secara cepat, untuk mengatasi hal-hal dan lain sebagainya yang paling penting gitu. Saya sediakan video tersebut untuk pelanggan gitu guys ya. Juga satu lagi buat teman-teman yang bila merasa terbantu dengan ini, bukan saya menagih ilmu yang saya sampaikan gitu. Setidaknya kita itu di YouTube mencari apa? Mencari penghasilan, mencari pendapatan, mencari uang gitu guys. Jadi buat teman-teman yang ingin sawer gitu. Nah, buat teman-teman yang sawer yang ngerasa ilmunya abang ini lumayan juga gitu, saya berterima kasih. Cukup dengan kalian klik super thanknya aja guys gitu guys ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak, sukses selalu, semangat selalu, jangan kendor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.